Jadi khotbah saya sore ini ya dengan tema kesasar tadi itu. Karena seru sekali. Tadi siapa yang nonton tadi ya? Jadi tadi pakai 3 aplikasi HP. Yang pertama HP anak saya Chris nyambung. Lalu HP-nya Sari itu pakai share live location. Pak siapa tadi yang ngikutin terus minggu? Bukan Pak Chris, bukan suara Chris yang ngomong tadi siapa? Yang menunjukkan jalan dari sini situ. Dia Chris. Oh Chris. Itu suara orang lain, Papa nggak kenal suaramu. Ya, jadi gini. Pakai 3 aplikasi tadi Pak. Yang pertama HP-nya Chris anak saya ini yang nyambung ke driver hebat itu. Lagi di sini jalan itu. Lalu yang kedua mereka ngikutin kami dengan HP yang ada di Sari, HP-nya Sari, share live location. Jadi tahu. Lalu HP ketiga saya siapkan dengan Zoom. Sebab sejak jam 4 tadi yang di Indonesia sudah buka Zoom-nya. Kok nggak nyampe-nyampe katanya. Aduh. Nah terus akhirnya mereka semua komentar. Lumayan jalan-jalan di LA via Zoom katanya. Jadi kan sebagai besar belum pernah ke LA. Ya padahal cuma lihat pohon-pohon gitu aja, padahal nggak lihat apa-apa. Ada di freeway. Nah saudara, hebat nggak? Kalau teknologi bisa begitu hebat, percaya Papa kita lebih hebat. Amin. Mari kita buka Yesaya 48. Ya, Yesaya 48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Wih, Papa kita luar biasa. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia normal, pasti pernah tersesat bukan dalam hidup ini? Ya. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Siapa dia? Perhatikan, akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you to profit. Wih, manusia kalau dengar kata profit, untung seneng nggak? Kalau nggak pura-pura aja. Profit, ya. Who leads you by the way you should go. Maka itu saya katakan, akhirnya selama perjalanan ke sini karena tersesat tadi, saya mendapat tema khotbah ini. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami tersesat dalam perjalanan. Bukan berjalan di kendaraan, tapi berjalan dalam hidup. Saudara, selama saya bolak-balik Amerika, Indonesia, Amerika, tidak sedikit saya ketemu keluarga terpisah. Suami sudah duluan ke Amerika, maksudnya nanti istri biar nyusul dengan anak-anak. Ternyata masalah baru muncul, sehingga bertahun-tahun mereka terpisah. Ada orang tua, papa mama sudah duluan nyampe, maksudnya nanti anak-anak nyusul. Ternyata masalah baru muncul, bertahun-tahun anak-anak itu terpisah, tersesat jalan itu. Saya ingin memberi kesaksian sedikit. Perjalanan saya kali ini, saya terakhir ada di IECC ini April 2019. Itu terakhir ke sini. Terus setelah itu 2020 pandemik, gak bisa ke sini, baru kali. Nah, kali ini saya ke Amerika karena ada satu anak yang terpisah dengan keluarganya.
Waktu itu anak ini umur 3 tahun lebih, lahir di Philadelphia. Terjadi masalah papa mama, lalu cerai. Perceraian papa mama menyebabkan anak ini dengan terpaksa umur 3 tahun lebih dipulangkan ke Indonesia. Karena mama gak sanggup untuk mencukupi kebutuhan. Sebab anak yang umur 3 tahun lebih ini sudah punya adik satu lagi yang baru umur hampir setahun. Perempuan adiknya, anak ini laki. Kami gak kenal keluarga ini. Tahun 2016, bapaknya anak ini namanya William. Kami gak kenal. Bapaknya anak ini out of nowhere, nggak tahu bagaimana ceritanya, bisa sampai ke Nabire, lalu bisa kontak kami. Istri saya tanya, kamu dapat nomor kami dari siapa? Dari teman-temannya lagi. Terus mau apa? Boleh nggak saya ke Nabire untuk cari kerjaan? Ya boleh saja. Nabire bukan kota kami. Nah, istri saya hebat, ditanya, lalu kalau saya sampai Nabire tinggal di mana? Tinggal di rumah kami saja. Hebat itu istri saya. Datanglah orang ini. Tahun 2016 dia umur 41 tahun. Lalu dia cerita, saya sudah menikah tapi cerai. Oh ya, anak saya 2. Sekarang saya nggak tahu istri saya di mana, anak-anak saya di mana, saya nggak tahu. Ya udah, kami tidak ngejar terus, dia juga nggak tahu. Berjalannya waktu, saudara, itu 2014, maaf. 2016, setelah 2 tahun lebih dia tinggal dengan kami. 2016 bulan November kami mau ke Amerika lagi. Tiba-tiba orang ini berkata, dia manggil kami papi mami. Ternyata keluarga saya itu masih ada di Philadelphia. Loh, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kalau keluargamu masih di Philadelphia, saya baru dengar kabar. Oh ya, kamu tahu tinggal di mana? Enggak tahu. Minta nama istrimu dan nama anak-anak. Kami dapat. Wah, istri saya semangat. Setelah kami dari West Coast, lalu kami ke East Coast, sampailah kami di Philadelphia. Nah, gereja Philadelphia Presenter yang mengundang kami. Gembalanya namanya Aldo Siaan. Istri saya semangat ingin ketemu di mana keluarganya orang itu. Begitu ketemu Pastor Aldo Siaan, istri saya tanya, kenal nggak orang ini? Loh, itu jemaat kami. Bayangkan. Kenapa? Istri saya jawab, suaminya itu ada dengan kami sejak 3 tahun yang lalu. Wih, Pastor Aldo teriak, how come? Bagaimana dia bisa tinggal dengan kalian? Ceritanya ya ruwet tadi itu. Oke, bisa nggak dipanggilkan? Lalu dipanggilkan istrinya, ini mantan istri. Saudara, saya masih ingat kalimat pertama ketika saya ceritakan bahwa mantan suamimu ada di rumah kami di Papua. Yang buat saya kaget, istri berkata, bagaimana bajingan itu bisa tinggal dengan kalian? Saudara, lalu dia cerita sambil bercucuran air mata. Betapa menderitanya kami, saya dan 2 anak saya, menikah dengan orang model begitu. Waktu istri saya dengar cerita itu, dia merinding. Karena kan sering saya tinggal. Jadi orang ini tinggal di rumah. Wih, tapi kok nggak kelihatan jahat ya orangnya. Terus bagaimana? Sekarang anak-anakmu di mana? Nah, baru cerita. William itu umur 3 tahun lebih saya pulangkan ke Indonesia. Titip di beberapa keluarga ganti-ganti. Nah, 2017 itu
2016 anak ini umur 16 tahun lebih. Mei 2017 dia umur 17 tahun. Ringkas cerita, boleh nggak kami ketemu anakmu itu? Jangan. Saya tidak ingin kalian mempertemukan dia dengan bapaknya. Ngerti nggak maksudnya? Karena bapaknya tinggal dengan kamu. Seminggu menjelang kami balik ke Indonesia, kami tetap nggak boleh tahu nomor telepon anak ini dan alamatnya di mana. Nah, salah satu anak yang kami bawa, dia dapat ide, coba tanya mamanya. Mungkin William itu pernah minta sesuatu tapi belum bisa kekirim. Betul juga ide. Lalu istri saya tanya, pernah nggak anak itu minta sesuatu? Oh ya ada HP, kalau saya nggak salah lupa, ada kamera, ada topi. Ya udah biar kami aja yang bawa. Dia seneng karena barang hadiah ini sudah lama nggak kekirim ke Indonesia. Begitu dia senang barang bisa kami bawa, dia baru sadar. Tapi nggak usah lantar ketemu bapaknya lagi. Saudara, sampai akhirnya saya bujuk, sudahlah, kami berjanji kalau ketemu William kami nggak akan bilang kalau bapaknya ada dengan kamu. Saudara, begitu kami ketemu, begitu landing di Soekarno-Hatta, Jakarta, William sudah menunggu kami karena hadiah dari mamanya. Ternyata saya lihat anak ini sangat baik, good looking, sopan. Nah, Januari 2017, 4 minggu berturut-turut saya dapat pelayanan di Jakarta. Ya, 4 minggu itu. Akhirnya William ini ikut dengan kami. Oh ya, karena saya sudah tahu ceritanya, begitu ketemu pertama kali, biasa saya bilang, Will, ini Om Daniel, mau nggak kamu manggil Om ini Papa? Saya kaget, saudara, dia dorong badan saya. Tidak ada kata itu. Oke, sorry, itu sorry. Jadi dia sakit hati betul dengan Papa. Saudara, tapi dalam 4 minggu kumpul kami, suami istri kumpul, anak-anak kami yang lain, dalam pelayanan di gereja yang berbeda-beda, William ini ikut terus. Sampai suatu hari Minggu, masih di bulan Januari, tiba-tiba dia tuh nyeletuk dari mulutnya. Oh, ini yang artinya keluarga ini. Aduh, bisa bayangkan, dia nggak pernah tahu keluarga itu seperti apa. Nah, gara-gara dia berkata itu, saya telepon mamanya. Sebetulnya masalah anak ini itu bagaimana? Ternyata Agustus 2016, William ini kan lahir Amerika, lalu Pastor Aldo Sehaan menguruskan sampai dia dapat paspor Amerika. Dengan cara yang rumit sekali. Mamanya senang anaknya dapat paspor Amerika. Berarti sudah hampir 14 tahun gak ketemu dengan anak ini, hanya lewat telepon. Begitu urusan tiket beres, dia selesai check-in, lewat imigrasi, ditangkap dia. Kenapa? Karena dia keluar dari Indonesia pakai paspor Amerika yang masih bersih, gak ada capnya. Ya, kamu ini masuk dari mana? Betul tidak? Ditahan, dia nangis. Anak 16 tahun bingung, batal berangkat. Nah, sejak Agustus 2016 sampai ketemu kami Januari 2017, anak ini lontang-lantung pindah ke keluarga ini, pindah ke sini, tanpa harapan, tanpa tujuan. Mamanya cuma bisa menangis. Bagaimana cara bisa ketemu anak ini? Ketika kami dengar itu, salah seorang anak saya itu lawyer. Saya panggil dia, tolong urus kasus adikmu. Akhirnya sampai ke imigrasi. Wah, begitu sampai imigrasi, begitu diklik namanya, wah, ini DPO, daftar pencarian orang. Apa itu bahasa Inggrisnya?
Wanted. Terus dihitung denda dia ngaku dia masuk umur 3 tahun lebih. Ketika dihitung dendanya, overstay-nya, dia harus bayar 3 miliar lebih uang rupiah ya. Waduh, dia shock lagi. Tapi di situ jalan Tuhan luar biasa. Akhirnya seorang ketua imigrasi, pimpinan itu, orang Kristen, melihat kasus ini, jalan keluar. Oh, dia masih underage. Dia nggak bisa dituntut apa-apa. Jadi kurang 4 bulan dia umur 17. Tuhan buka pintu itu. Ringkas cerita, akhirnya dia dapat selembar kertas surat layak paspor untuk dia bisa keluar Indonesia. Bisa bayangkan? Maka ketika dia bisa keluar awal Maret 2017, untuk pertama kali ketemu mamanya, lucu, paspor Amerika distempel deportasi dari Indonesia. Nah itu keren. Karena yang sering kali kan paspor kita dideportasi. Maaf ya ngomong ini. Wah, itu keren sekali. Nah, ketika anak ini bisa dapat surat layak paspor, persyaratannya cuma satu. Kami ingin tahu ini anaknya siapa. Nah lucunya, papanya manggil kami papa mama, William ini manggil kami papa mama. Papi mami. Bapaknya manggil kami papi mami, anaknya manggil kami papa mama. Sampai saat itu kami belum memberitahu bapaknya ada dengan kami, karena dilarang oleh mama. Tapi ketika persyaratan imigrasi harus tahu, saya telepon ke mamanya. Sekarang terserah kamu mau dibuka atau tidak. Bisa bayangkan ya saudara, aduh di situ akhirnya cukup lama si mama berpikir ya udah, tetap dengan pernyataan, janji jangan ketemukan. Enggak, bapaknya jadi nabire kok, ini anak di Jakarta dan sudah siap berangkat ke Amerika. Tapi karena diminta data papa dan mamanya, ya mau nggak mau kan saya harus telepon bapaknya waktu saya di Jakarta. Begitu dia dengar namanya Henry bapaknya itu, hah? Bagaimana ceritanya anakku bisa ketemu kalian? Aduh itu luar biasa. Akhirnya kami cerita. Terus dia minta izin, Pap boleh nggak saya bicara sama Willy? Saya bilang minta izin mamanya dulu, karena kan ada pesan. Saya ngomong, boleh nggak? Agak berat mamanya, ya boleh. Akhirnya saya beritahu, Will, papamu ada dengan kami. Loh, sejak kapan? Kok bisa? Buat itu, pertanyaan itu buat kami nggak bingung, tapi yang buat kami ternyuh. Apa ya? Hati ini tersentuh. Makasih. Dia tanya, Pak, saya manggil apa? Saya tahan tuh, saya nggak menangis di depan dia. Saya manggil apa? Karena kan nggak pernah tahu bapaknya. Sebelum kami jawab, dia yang jawab sampai tertawa. Saya pengen dia aja. Silakan. Oke. Akhirnya saya telepon papanya. Hen, ini anakmu mau ngomong. Itu luar biasa. Pertama kali ketika anak ini mau berangkat, akhirnya dia minta izin ke mantan istrinya. Boleh nggak aku ketemu anakku untuk ngantar berangkat? Supaya kan ya saudara, karena kami beritahu mamanya William melarang keras untuk dia ketemu kami. Akhirnya diizinkan. Hanya ada waktu 3 malam. Papa dan anak kandung ini tinggal di satu kamar kami yang di Jakarta. Waktu itu kami ada di Nabil. Ketika perjumpaan pertama kali, kaku. Nah, pas papanya mandi, William telepon saya. Gini telepon, Pak, aku dengan Dedi kok kaku sekali ya. Terus gak pernah ketemu.
Akhirnya saudara, awal Maret 2017 pertama kali dia berangkat balik ke Amerika sejak umur 3 tahun. Dan itu pertama kali ketemu mamanya. Luar biasa perjumpaan itu. Suatu hari William itu tanya saya, "Pak, kalau kasus saya ini sebetulnya Tuhan itu menjawab doanya siapa?" Nah, itu saya bisa jawab. Ini pertanyaan luar biasa. Doa siapa yang dijawab? Lah, menurut kamu? Ya karena mama juga nggak pernah berdoa untuk bisa ketemu papa. Pak papinya maksud. Saudara ngerti nggak kisah ini? Inilah jalan Tuhan. Kita tersesat nggak cuma di jalan raya, di freeway, tapi bisa dalam hidup saya. Nah, awal Januari tahun ini, nggak tahu bagaimana, anak saya ini coba-coba apply masuk ke USAF, ya, Angkatan Udara Amerika. Ternyata diterima setelah melewati tes yang begitu baik. Nah, ketika diterima dia harus berangkat tanggal 19 Juli yang lalu, hari Senin. Maka William telepon, "Kalau bisa papa mama antar saya dong untuk berangkat ke Angkatan Udara Amerika di training yang ada di Houston." Saya nggak tahu jauh di mana. Nah, itulah saya datang hanya untuk anak. Mujizat terjadi luar biasa. Saudara, dalam pengalaman kami sebagai hamba Tuhan, ini sebuah pelayanan yang spektakuler buat kami. Bagaimana nyambung jalannya bisa seperti itu? Kenapa bapaknya kok bisa milih Nabire? Kan banyak kota lain di Indonesia. Bisa bayangkan ya? Nah, itulah jalan Tuhan. Dalam hidup ini saya berkali-kali mengalami hal-hal jalan buntu. Tapi firman ini, "Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Who teaches you to profit? Who leads you by the way you should go." Tadi setelah kami keluar dari freeway berapa? BT10 ya, 10. Terus suruh cari 71. Waduh, saya senang, sudah kelihatan. Begitu mau masuk 71, apa tadi? Close, karena perbaikan jalan. Lah, ini muter kemana? Panik lagi. Nah, di situ saya belajar. Ini di mobil tadi kami berempat seru sekali, saudara. 3 handphone jalan semua. Satu Zoom. Sampai yang di Zoom bilang, "Wih, seru juga ini perjalanan." Satu handphonenya Sari yang ada share live location. Satu handphonenya Chris untuk memandu. Belok sini, harus keluar sini, jalan ini. Berapa lampu merah? 8, hitung lah. Waduh, seru pokoknya. Seperti itu Papa di surga menuntun kita. Asal mau dituntun. Betul? Asal mau dituntun. Saya percaya semua kita hafal lagu. Saya juga suka. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Wih, luar biasa. Jangan pada yang saya rekaman jadinya. Betul nggak Tuhan kita suka menuntun kita? Betul? Belum tentu. Loh, yang belum tentu bukan Tuhan. Yang dituntun lo mau atau enggak, itu masalahnya. Betul? Suatu hari anak saya namanya Martin pernah kesini juga. Lagi drive dengan istrinya, duduk sebelah dia dan sebelah kanan ke Indonesia. Pakai GPS. Ternyata ada detour, tahu ya, kadang-kadang. Loh, ini puluhan tahun aku lewat jalan ini, kenapa sekarang suruh detour? Kan tidak tahu ada apa di depan. Ngotot dia. Terus istrinya ngomong gini, sambil pegang pundak suaminya, "Yang kelihatan GPS ini aja kamu nggak nurut, apalagi pada yang nggak kelihatan." Ngerti nggak itu? Betul juga. Iya toh? Nah, begitulah kita. Tiap langkahku
diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku, pasti. Tapi masalahnya terletak pada kita. Sama dengan firman Tuhan gembalaku, tahu lagu itu ya? Tuhan gembalaku yang baik. Wih, memang Dia gembala yang baik. Masalahnya, nah itu dia, dombanya ini loh, sudah goblok, bandel. Jangan tersinggung, ini katanya enggak enak. Loh, tapi betul nggak kita itu begitu yang ngaku? Ya enggak, pinter bandel masih lumayan. On bandel, aduh sudah. Maaf, lu betul atau tidak? Itu kita. Oh nih, maaf ya, maaf. Udah lama Bu ya nggak dengar kata on ya. Tuhan itu baik, pasti. Kembali masalahnya kitanya ini loh, mau nurut atau tidak. Kepala batu. Aduh. Nah, pertama kali saya pindah ke Papua, ternyata orang Papua bilang kepala angin. Kepala angin. Aneh bukan mendengar kepala angin? Dijelaskan begini. Ternyata kepala angin itu lebih parah daripada kepala batu. Lu kok bisa, saya tanya. Kalau batu masih ada rasanya, cedok. Kalau angin nggak diapa-apa, nggak ketemu sudah. Betul juga itu. Jangan sampai kepala batu dan kepala angin kita, awas nanti. Tidak ada yang kita ragukan dari Tuhan kita, katakan amin. Tapi kita masalahnya, sumber masalahnya adalah pada kita, bukan pada Tuhan. Lihat ayat 18. Dalam bahasa Indonesia ada satu kata pertama yang sangat indah. Saya belum tahu nanti bahasa Inggrisnya apa. Ayat 18. Ini luar biasa. Ayat 18 masih Yesaya 48. Mana bahasa Inggrisnya? Sekiranya. Oh, kalau bahasa Inggris, oh, that you had heeded my commandment. Ya, oh, ada kata itu. Ya. Sekiranya. Saya tanya, kalau ada kata sekiranya, itu Tuhan memaksa atau tergantung kita, terserah kita? Ayo jawab. Kata sekiranya itu bagaimana? Terserah kita. Di sini saya menangis. Maaf ya saudara. Berarti Tuhan suka memaksa kita enggak? Ternyata pendeta lebih kejam dari Tuhan. Pendeta suka maksa. Betul tidak? Tapi Tuhan tidak. Sekiranya. Ya ampun, Papa, Engkau begitu baik. Sekiranya. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah. Sekiranya saudara dan saya heeded my commandment, menuruti apa yang diajarkan, menuruti apa yang dia tunjukkan, di jalan mana kita harus pergi. Sekiranya, maka then your peace would have been like a river. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu and your righteousness like the waves of the sea. Kenapa Pak? Ada sesuatu? Oh, ya. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi di hidup kita kalau kita mempunyai damai sejahtera seperti sungai yang gak pernah berhenti, dan memiliki righteousness, kebahagiaan seperti sungai yang gak pernah kering, seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti? Kira-kira hidup ini jadi apa sekarang? Senang terus, enak. Maaf, hari ini ambillah keputusan. Maaf, saya harus katakan kalimat ini. Hari ini ambillah keputusan. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan seperti yang tertulis di Yesaya 48 ayat 18, berarti saudara dan saya sedang apa dengan Tuhan?
Ayo, sedang apa dengan Tuhan? Tidak sejalan. Yang tadi itu loh, on tapi bandel. Ya itu saja sudah paling gampang. Loh, betul atau tidak kalimat ini? Loh, saya tanya kok marah, itu nggak jawab, marah. Jadi kalau ada di antara kita, baik pribadi maupun keluarga, yang tidak bisa mengalami damai, sejahtera dan kebahagiaan seperti sungai dan seperti gelombang laut, langsung vonis diri sendiri. Berarti aku sedang tidak mentaati Tuhan. Oke, saya nyimpang dikit. Siapa pernah bertanya? Dulu saya pernah bertanya, gara-gara anak sekolah minggu yang saya layani. Saya ini jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Jadi saya belajar banyak dengan anak-anak sekolah minggu. Menyenangkan untuk saudara. Suatu hari waktu saya menerangkan tentang perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan, dengan begitu sulitnya Musa menuntun mereka, yang harusnya jalan cuma berapa minggu jadi 40 tahun. Oh, saya cerita susahnya begini begitu. Tiba-tiba ada seorang anak, Om, dia kelas 5 SD waktu itu. Saya ngajar kelas 5. Om, Tuhan itu malaikatnya banyak atau sedikit? Oh, banyak. Ada 4 juta, Om? Lebih. Karena saya bilang kira-kira Israel yang dipimpin Musa itu 4 jutaan kira-kira. Terus kenapa? Ini loh anak-anak, makanya saya belajar dari mereka. Kenapa Tuhan gak minta atau nyuruh malaikatnya seorang malaikat gendong satu orang Israel? Kan cepat nyampe. Ayo, ada yang pernah kepikir gitu gak? Saya kaget loh saudara. Betul juga ya. Loh iya kan tidak, cepat jawab. Ngapain sampai 40 tahun putar-putar? Suruh aja satu malaikat gendong satu orang. Nyampe, nggak sampai besok. Lu ya atau tidak, coba mikir saudara. Nah, satu kali ada anak tanya, Om, kenapa sih di Alkitab itu kita selalu dibilang domba, domba, domba? Maksudmu, kok nggak kucing saja? Nah, saya tuh nggak pernah mikir, ya kok nggak kucing ya? Akhirnya saya ketemu jawabannya. Dengar. Kenapa Tuhan nggak berkata, hai kamu kucing, kucingku? Mengerti? Domba atau kucing yang lebih pintar? Kucing. Ayo, domba atau kucing? Cepat. Kucing lebih pintar. Siapa pernah punya pengalaman di Indonesia dulu? Jengkel dengan kucing tetangga? Nggak tahu tuh orang Jawa kok punya kepercayaan jangan ganggu kucing loh. Takut kualat. Masih ingat nggak? Saya nggak tahu itu yang ngajar siapa saja, tidak tahu. Akhirnya kucing ini dimasukkan karung, dibuang jauh. Ada? Nah, lucu. Kita belum sampai rumah dia sudah duluan. Nah, ternyata kita nggak disebut kucing karena kucing itu pintar. Domba itu jangan lupa kata on itu. Ya, kucing dilepaskan dari rumah majikannya, mau jarak 100 meter berapa meter dia nggak akan hilang. Tapi embek keluarkan dari kandang jarak 10 meter 20 meter sudah tolak-tolak embek. Lu betul atau tidak saudara? Maka itu kalau tersesat nurutlah omongan GPS. Jangan bandel. Ingat loh kata ini, jangan tersinggung. Sudah on bandel lagi. Aduh, amit-amit hidup ini. Jadi nurut Tuhan. Semua yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu membawa hidup berdampak luar biasa, saudara. Ikuti apa saja peraturan yang Tuhan tulis. Yang saya sangat kagum kepada Bapa di surga. Setiap kali saudara dan saya taat atau nurut kepada Tuhan, yang kena dampak, yang impact-nya terbesar. Lihat ayat 19, siapa itu? Ayat 19 masih Yesaya 48 ayat 19.
Ada siapa yang kena dampak disebut keturunanmu, your descendants. Wih, ini yang luar biasa. Kenapa dengan keturunan kita, your descendants also would have been like the sand. Maka itu kalau punya anak cuma 2-3 kurang harus pasir. Nggak ada yang ngamen. Dia belum sudah telat. Bisa kok. Anak kami kan banyak. Oke? And the offspring of your body like the grains, biji-bijian of sand. Jadi ini cucunya pasir gitu ya. Nah yang penting, his name, nama anak-anak kita would not have been cut off nor destroyed from before me. Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Saya baca bahasa Indonesia itu. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi anak cucu cicit kita untuk selama-lamanya akan eksis di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya selalu bilang kepada banyak orang, kekayaan rumah tangga. Kenapa ya? Ada masalah? Live meeting continue. Ya continue. Kenapa live meeting? Maaf. Bisa? Terima kasih, maaf yang di Zoom ternyata ada gangguan. Saya ulang. Kekayaan keluarga kita bukan letak rumah kita di Beverly Hills atau Santa Monica atau di mana. Tidak. Kekayaan kita tidak dilihat mobil kita merek apa, setahun berapa ribu dolar hasil penghasilan kita. Bukan. Setelah saya membaca Yesaya 48 ayat 19 ini, saya kabur. Kekayaan kita itu akan dinilai dengan anak-anak kita tetap eksis di hadapan Tuhan atau tidak. Itu kekayaan kita. Maaf ya, jangan tertuduh, jangan tertuduh. Tapi ini firman. Kalau sampai ada keluarga-keluarga yang mana orang tua sedih hatinya karena kelakuan anak-anaknya, karena hidup anak-anak itu sangat-sangat tergantung dan ditentukan oleh hidup papa mamanya. Kalimat ini benar atau salah? Oh, yang lain jawab, saya tanya lagi. Karena hidup anak-anak itu sangat ditentukan oleh hidup papa mamanya. Betul atau tidak? Suatu kali saudara, saya memberkati sebuah pernikahan. Saya lagi khotbah. Tiba-tiba pengantin perempuan histeris, menjerit, menangis, langsung lari keluar. Panik yang hadir di gereja. Saya bilang, tenang, semua tenang, saya akan atasi. Nah, saya tahu betul apa yang dipikirkan oleh pengantin perempuan. Saya ceritakan ya, kisah ini. Saya kenal baik keluarga ini. Soalnya nggak perlu, sudah nggak. Dia anak pertama dari 3 saudara perempuan. Ya, opanya dari pihak mamanya. Opa ya dari pihak mama itu seorang hamba Tuhan. Tapi waktu dia masih kecil, opanya ini selingkuh dengan perempuan lain, lalu meninggalkan keluarga. Nah, papanya dia juga pelayan Tuhan. Waktu dia masih kecil, setelah opanya selingkuh, papanya juga punya perempuan lain. Jadi di rumah itu tinggal 2 janda,
satu omanya dan satu mamanya yang sama-sama ditinggal oleh suami mereka. Anak-anak tiga ini masih kecil-kecil. Hidup mereka susah sekali. Setiap jam 2 pagi, oma dan mama harus bangun, menyiapkan jual kue-kue, mau digoreng, mau dikukus. Nah, waktu pagi anak-anak ke sekolah, 2 anak yang nomor 3 masih kecil, harus bawa kue-kue itu dititipkan di toko-toko sepanjang perjalanan ke sekolah, sampai titip di kantin sekolah juga. Bisa bayangkan. Tiap kali si oma dan si mama ini mengalami kesulitan itu, wajar ngomong begini kepada anak perempuan ini. Besok ya, kalau kamu cari suami, jangan kayak engkongmu dan kayak papamu. Wajar nggak ngomong begitu? Itu hari-hari anak ini dengar kalimat itu sampai dia dewasa. Saya bimbing anak ini. Nah, suatu hari dia pacaran dengan anak seorang gembala yang saya kenal juga. Nah, saya tidak menyangka ketika pemberkatan rupanya terakumulasi. Ngerti nggak? Kata-kata oma dan mamanya itu. Kalau kamu menikah jangan sampai ketemu seperti engkongmu dan seperti papamu. Yang adalah hamba Tuhan. Rupanya selama dia dengar firman Tuhan, setan juga masuk. Nah, yang di samping dia kan hamba Tuhan juga. Wah, dia histeris. Saya lari keluar, saya peluk dia. Kamu percaya, suamimu gak akan seperti itu. Saudara, waktu usia pernikahan mereka 25 tahun, saya diminta khusus untuk khotbah di pernikahan mereka. Karena mereka tahu, wah, saya ceritakan, waduh, dia tersipu-sipu malu. Dan saya juga sangat diberkati. Ketika anak pertama mereka perempuan menikah, mereka minta saya berkati juga. Luar biasa bukan? Nah, ini loh. Jadi menurut Yesaya 48 ayat 19, maafkan saya, hidup anak-anak sangat ditentukan oleh hidup papa mamanya ketika anak-anak itu masih kecil. Betul atau salah kalimat? Maka itu ajari anak-anak kita supaya cucu-cucu kita tidak salah. Setuju saya bilang ini? Saya menggunakan hukum Ulangan 6 ayat 7. Begini, sering gak kita mendengar ada orang tua berkata, kenapa kamu ini kok susah mengerti apa yang papa dan mama mau? Pernah dengar kalimat seperti itu papa mama? Loh, saya tanya, pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Jangan-jangan kita juga. Nah, saya belajar dari kitab Ulangan ini. Begini, antara anak-anak dengan orang tua, dengan papa mama, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Orang tua jadi anak. Nah, orang tua yang pernah jadi anak. Dalam fakta ini, siapa seharusnya yang harus ngertiin siapa? Ayo jawab dong. Orang tua Nah, ngertiin anak. jadi salah nggak kalimat kita? Kenapa kamu nggak mengerti papa mama? Loh, saya tanya balik kok. Salah. Ya bagaimana mereka ngerti kita? Mereka belum pernah jadi seperti kita kok. Correct. Kita yang pernah jadi seperti mereka. Harusnya kita ngertiin mereka. Ini hal kecil. Maka itu banyak orang tahu kalau saya disuruh khotbah di gereja mana saja dan ada anak-anak ribut, saya nggak pernah terpengaruh. Saya selalu bilang pada semua anggota gereja, jangan ganas kamu marah pada anak kecil. Dulu kita seperti itu, cuma lupa. Enggak aman. Nah, betul dia. Dulu kita seperti itu, cuma kita lupa.
Maka itu betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Luar biasa. Saya cerita, mungkin ada beberapa ya. Ini kalau saya lagi Zoom, ada Facebook, ada Instagram, itu cucu-cucu saya banyak yang ikut loh, sudah. Yang masih kecil-kecil itu. Bahkan ada cucu saya satu beri tulisan ringkasan khotbah saya, padahal dia baru kelas 2 SD. Hebat juga kamu. Mamanya sampai heran, padahal nggak diajari. Dia dengar kok. Bahkan berapa cucu saya lucu. Kalau jamnya saya Zoom ngajar, tapi mamanya lupa. Anaknya pasti ngingetin, "Ma, opa lagi khotbah itu." Luar biasa, anak-anak kecil bisa mengerti. Maka itu papa mama, biarlah mulai hari ini hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lewat firman yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita menurut Tuhan bakal tersesat tidak? Tidak. Tapi asal nurut apa yang Tuhan ajarkan. Biarlah firman ini jadi kenyataan dalam hidup kita semuanya. Dan kita menjadi pelaku firman. Supaya sepanjang hidup kita tetap sejahtera, tetap aman, tetap bahagia. Jangan lupa ya. Sudah on. Bandel lagi. Aduh Tuhan, amit-amit jangan. Lebih baik kita belajar menyerah. Hidup ini akan luar biasa. Tepuk tangan buat diri sendiri kalau kita mau nurut. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan untuk waktu yang manis Tuhan berikan buat kita saat ini. Haleluya.